Kalau ayah dan kakek sudah meninggal, Pak, siapa yang menjadi wali atas seorang wanita atau siapa yang menjadi wali atas anak yatim? Hah? Siapa? Saudara atau paman? Saudara atau paman? Maksudnya saudara si pengantin atau saudara ayah si pengantin? Nah, saudara pengantin. Ini masih kayaknya ada wajah-wajah bingungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa asarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di siang hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah di bulan yang kelima dalam kalender Hijriyah, bulan Jumadil Ula, sekaligus bulan November, dan juga sekaligus alhamdulillah kita pada hari ini khususnya bangsa Indonesia pada tanggal 10 November ini memperingati Hari Pahlawan sebagai bentuk syukur kita kepada pejuang-pejuang kemerdekaan nenek moyang kita terdahulu, yang tentunya itu semua kita niatkan juga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tiada disebut bersyukur kepada Allah kalau tidak pandai bersyukur kepada sesama manusia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh dari nenek moyang kita, dari para pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan negeri ini dengan tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Maka mungkin sebelum kita mulai kajian jemaah sekalian, mari kita mengirim suratul Fatihah untuk mereka semua. Mudah-mudahan Allah memberkahi tempat mereka di alam barzah sana. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jemaah sekalian, dimuliakan Allah. Hari ini kita sudah memasuki bulan Jumadil Ula, ya. Mungkin sebelum saya masuk kepada materi, sedikit menginformasikan semakin dekatnya dengan Ramadan, kurang lebih mungkin 4 bulan lagi kita akan bertemu Ramadan. Mudah-mudahan Allah juga memberikan panjang umur kita bisa bertemu dengan Ramadan. Tapi ada yang tahu nggak Pak, apa makna dari kata Jumadil Ula itu Pak? Apa arti Jumadil Ula? Nah, sebenarnya penamaan bulan kelima dan keenam penanggalan Hijriah ini jemaah sekalian, Jumadil Ula dan Jumadil Tsaniyah ini diambil dari kata yang menunjukkan situasi situasi musim ya yang saat ini berada di Jazirah Arab. Jadi Jumadi itu diambil dari kata tajammadal ma, yang maknanya adalah air yang membeku. Ya, karena sekarang ini di Arab Saudi khususnya atau di Timur Tengah secara umum Pak sudah memasuki musim dingin ya. Dan kalau di Jazirah Arab itu kan ada 4 musim Pak ya. Musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur ya. Kalau kita di Indonesia banyak Pak musimnya Pak ya. Musim duren, musim mangga. Walaupun cuma 2 kalau kita ya. Nah, jadi karena ini musim dingin, maka orang Arab menamai bulannya dengan Jumadi al-Ula, yang artinya adalah air yang membeku. Makanya mungkin kalau di sini di antara jamaah sekalian ada yang namanya Pak Jumadi. Nah, ini karakternya dingin ini, Pak. ini kalau dari sisi makna bahasanya ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita sudah masuki bulan Jumadil Ula ini Pak, artinya semakin dekat kita dengan Ramadan. Setelah Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab,
Sya'ban, lalu bulan Ramadan. Ya, jadi mudah-mudahan kita sudah persiapkan, karena dulu salafus soleh kita terdahulu Pak, itu sudah bersiap menyambut Ramadan bahkan 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu fikih dalam bab ahkamul ahwal asyaksiyah, atau fikih yang mengatur hubungan interaksi keluarga. Dan secara khusus tema kita hari ini jemaah sekalian masih melanjutkan pembahasan tentang beberapa konsep ya terkait dengan hak dan kewajiban antara anggota keluarga, yaitu secara khusus kita akan mengambil pembahasan yang kelima dari materi yang keempat Pak ya. Jadi maksudnya yang keempat ini pembahasannya adalah nasab, rodok, hadonah, nafkah, wilayah, dan akikoh. Dan kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang konsep nasab, rodok, hadonah, dan nafkah. Nah, maka hari ini kita akan membahas konsep tentang al-wilayah, ya, atau hak perwalian antara sesama anggota keluarga. Nah, mungkin kalau kita selama ini jemaah sekalian, jika mengenal istilah wali Pak, biasanya yang terpikirkan di kita itu kan mungkin hanya wali nikah gitu ya. Nah, sebenarnya konsep perwalian itu lebih luas daripada sekedar wali nikah, jemaah sekalian. Jadi, definisi wali ya atau definisi al-wilayah di dalam fikih keluarga ini adalah terkait dengan masalah yang juga ada hubungan dengan materi sebelumnya, yaitu pengurusan orang yang tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. Tapi ini konteksnya Pak adalah bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang mengurusinya, ya. Nah, di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah didefinisikan sebagai berikut ya. Qiyamu syakhsin kabirin rasyidin ala syakhsin qasirin fi tadbiri syu'unihi syakhsiyah wal maliyah. Jadi, al-wilayah atau perwalian itu artinya adalah pengelolaan, atau bisa juga kita sebutkan pertanggungjawaban ya, atas urusan orang-orang yang memiliki kecakapan yang kurang oleh orang dewasa yang memiliki kecakapan yang sempurna. Jadi artinya jemaah sekalian, salah satu hukum Islam itu Pak, ya, tidak membiarkan orang yang tidak bisa ngurusi dirinya sendiri itu kemudian tidak ada yang ngurusi. Ya, maka Islam kemudian mengatur, aturannya disebut dengan al-wilayah, perwalian. Walaupun hukum asalnya Pak, perwalian ini ya tentunya sebagai wali yang paling utama dibebankan kepada orang tua gitu ya, kepada keluarga intinya. Nah, tetapi juga bisa nanti akan meluas kewajiban ini kemudian kepada pihak lain seandainya kemudian wali intinya tidak ada. Nah, mungkin kalau dalam konteks di negara kita Pak, termasuk bentuk pengamalan konsep perwalian atas orang yang tidak memiliki keluarga inti ini dibebankan dalam sistem kedinasan sosial. Ya, jadi dinas sosial itu kan punya kewajiban untuk menjaga masyarakat atau menjaga bangsa yang dalam kondisi tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ya, bisa atas sebab umur, misalnya karena belum balik, bisa juga Pak atas sebab persoalan yang ada pada akalnya. Ya, misalnya gila atau misalnya autis dan semacamnya. Nah, jadi ketika diurusi urusannya sekaligus setiap tindak tanduknya itu dipertanggungjawabkan kepada walinya, maka inilah yang disebut dengan al-wilayah. Termasuk dalam hal ini Pak, ketika misalnya pihak yang diwalikan ini melakukan suatu tindak pidana, maka yang akan ikut terbebani adalah siapa? Walinya. Contoh misalnya Pak ya. Contohnya misalnya adalah dulu saya masih ingat sekali Pak, ketika saya umur SMP atau SMA gitu ya. Ada acara di hari libur itu Pak, di salah satu televisi kita, ya, sebelum kita mengenal yang namanya TikTok, Instagram, dan lain-lain gitu ya. Ada nama acaranya itu Pak, Smackdown. Pernah nggak tahu acara ini Pak? Masih ingat nggak? Acara Smackdown. Dulu pernah ya diputar di televisi di hari libur bahkan ya. Dan televisi ini masih ada sekarang. Tapi sudah nggak ada lagi filmnya Pak. Nah, di acara Smackdown itu Pak, itu kan sebenarnya hanya pura-pura aja orang banting-banting gitu ya. Artinya nggak sungguhan, nggak kayak apa? Nggak kayak yang di heksagonal itu Pak, apa? Hah? Apa namanya? Ya saya sih nggak nonton Pak, cuma tahu iklannya aja. Apa namanya Pak? Oh ya UFC.
Nah, ya kayak gitulah Pak ya. Kalau ini sungguhan ini Pak ya, sampai darah-darah keluar juga gitu ya. Tapi kalau dulu yang namanya Smackdown itu kan ya kadang cuma sekedar adegan-adegan rekayasa aja gitu ya. Tapi yang jadi masalah Pak, rupanya anak-anak kita ikut nonton, dipraktekkan sama temennya gitu Pak ya. Bahkan ada beberapa kasus sampai meninggal Pak. Ya, temennya dibanting gemuk gitu. Nah, maka yang jadi masalah Pak, kalau sampai terjadi kematian dari perbuatan itu, padahal ini dilakukan oleh anak yang kalau dalam bahasa hukum kita kan di bawah umur ya. Siapa yang bertanggung jawab Pak? Yang ikut menanggung kerugian atas kematian ini? Ya orang tuanya. Nah, konsep pertanggungjawaban seperti inilah yang dalam hukum keluarga Islam itu disebut perwalian. Jadi perwalian di sini konteksnya bukan hanya menikahkan, bukan hanya ngurusin kebutuhannya, enggak gitu ya. Termasuk tindak tanduknya juga itu dipertanggungjawabkan. Dan yang lebih berat dari itu Pak, bukan hanya urusan dunia, termasuk dalam urusan akhirat. Seandainya Pak kita punya anak misalnya ya, yang belum balik dia mencuri, maka yang ikut dosa siapa? Orang tuanya. Nah, jadi jangan kita karena anak itu kalau belum balik kan belum menanggung beban dosa. Berarti dosa dalam konteks ini dibebankan kepada orang tua. Sebaliknya juga begitu. Kalau anak ini berbuat baik Pak, maka yang dapat pahala adalah orang tuanya. Nah, jadi ini dimensinya dunia akhirat ya. Nah, sekarang secara konsep dan secara aturannya, sistematisnya itu bagaimana ya? Nah, para ulama membagi jamaah sekalian dari sisi jenis dan objek ya, itu menjadi beberapa bentuk dan juga beberapa hukum. Kalau berdasarkan jenisnya, yang namanya perwalian itu bisa dibagi menjadi dua, sekaligus objeknya juga Pak ya. Nah, yaitu apa? Yang pertama adalah al-wilayah 'alan nafsi dan yang kedua al-wilayah 'alal mal. Perwalian atas jiwa 'alan nafsi dan yang kedua al-wilayah 'alal mal, perwalian atas harta. Jadi artinya pihak yang menjadi wali itu Pak, dia bisa menjadi wali atas jiwa seseorang, bisa juga menjadi wali atas hartanya. Ya, khususnya mereka yang nggak bisa ngurusi hartanya sendiri Pak, karena mungkin umurnya juga belum cukup untuk bisa mampu mengurusi hartanya. Misalnya seperti anak yatim Pak. Anak yatim itu jangan kita bayangkan nggak punya harta Pak ya. Bisa saja anak yatim itu kaya raya. Ya, makanya di dalam konsep mustahik zakat yang 8 Pak, nggak ada mustahik zakat itu anak yatim. Coba ada nggak Pak di dalam Al-Quran surah Taubah yang innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakin ya, fakir, miskin, mu'alaf dan seterusnya, itu nggak ada yang namanya yatim. Kenapa? Karena anak yatim itu Pak bisa jadi secara ekonomi dia mampu karena mendapatkan hak waris, bahkan wajib ditunaikan zakat atas hartanya menurut mayoritas ulama ya. Tentu yang menunaikan dalam hal ini walinya nantinya. Ya, misalnya contoh Pak ya. Contoh, nih sekali lagi saya berikan contoh kasus dalam bab waris yang pernah kita bahas Pak. Sekaligus saya ingin nguji lagi, ini hari kiamat masih jauh atau semakin dekat. Jadi sekali lagi Pak, kalau masih belum bisa jawab urusan waris, nah ini siap-siap banyak taubat aja Pak ya, karena hari kiamat semakin dekat. Jadi ada seorang meninggal jemaah sekalian, meninggalkan harta waris sebanyak 24 miliar. Ya. Ahli warisnya Pak, ahli warisnya adalah satu istrinya, dua anaknya ada 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, jadi ahli warisnya cuma 3 orang nih Pak, satu istri, kedua anak laki-laki, ketiga anak perempuan. Dua-duanya Pak, kedua anak ini belum balik. Yang paling tua misalnya anak laki-laki umurnya anggaplah 6 tahun, yang paling muda anak perempuan umurnya mungkin masih 4 atau 3 tahun. Nah, maka berapa hak waris masing-masing Pak dari istri almarhum dan anaknya masing-masing? Nih yang kerja di pajak kan harusnya statisnya pinter nih Pak, statisnya. Ngitungnya cepat gitu. Berapa Pak? Hah? Jangan tanya AI. Berapa? Ya, yang paling mudah tentukan dulu Pak, hak waris istri berapa? Hah? 1/8 Pak ya. Nah, ini kalau karena jawabannya lambat berarti hari kiamat semakin dekat ini Pak. 1/8. Nah, berarti kalau dari 24 miliar Pak, berapa 1/8-nya? Ya bagi 8 aja kan, berarti berapa? 3 kan? Nah, berarti istri dalam hal ini punya hak waris, atau ibu dari kedua anak ini punya hak waris 3 miliar. Nah, sisanya ada berapa?
21. Nah, 21-nya bagaimana diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan? Nah, ketentuan 2:1. Berarti kalau 2:1, Pak, 21 itu dibagi 3. Anak laki-laki dikali 2, 1 dikali 2, 2 ya. Anak perempuan 1 dikali 1. 2 tambah 1, 3. Berarti si anak laki-laki dapat berapa? Ya? 14. Anak perempuan dapat 7. Nah, berarti hari kiamat semakin jauh atau masih semakin dekat? Masih jauh dekat. Ya, ukur masing-masing. Ya. Baik, nah berarti dalam kasus ini Pak, ya, istri dapat 3, anak laki-laki dapat 14, anak perempuan dapat 7. Secara nisab zakat udah masuk. Ya, 85 gram emas sekarang anggaplah misalnya 70 juta udah masuk. Atau 200 juta udah masuk. Nah, tetapi dalam kasus ini Pak, tentunya anak yang masih berumur 6 tahun dan umur 3 tahun tadi, nggak mungkin kan dia memegang uang sebesar 14 miliar dan 7 miliar. Tentu siapa yang akhirnya memegangnya Pak? Nah, ya ibunya kemungkinan besar, yang ibunya. Tapi kalau ibunya dalam hal ini Pak nggak tahu ilmu waris, wah ini bahaya. Apalagi biasanya Pak, kalau sang wanita masih punya anak 2, umurnya 1, 6, dan 3, ada kemungkinan nggak nikah lagi Pak. Wah ini janda rebutan ini Pak. Nah disitulah dikhawatirkan sang ibu nanti berpotensi memakan harta anak yatim yang merupakan anak kandungnya sendiri. Nah maka dalam hal ini sang ibu wajib menjaga sebagai bentuk perwalian terhadap harta sang anak. Tapi Islam juga adil Pak. Dalam konteks ini sang ibu tidak punya sedikit pun kewajiban menafkahi anak. Ya, artinya si anak ini kebutuhan-kebutuhannya semuanya diambil dari harta waris orang tua atau harta waris dari bapaknya. Beda dengan kalau bapak Pak. Kalau bapak jika istrinya meninggal misalnya gitu ya dan dia punya anak ya tetap kewajiban nafkah dibebankan kepada ayah. Nah, itu. Tapi kalau ibunya ini tidak. Maka ibu memiliki hak murni atas harta warisnya tapi dia wajib juga menjaga harta anaknya untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang lebih penting juga Pak, setiap tahunnya wajib dia menunaikan zakat dari harta sang anak. Kalau tidak ditunaikan anaknya nggak dosa. Yang dosa siapa? Ibunya. Nah, bayangkan Pak, kalau nilainya 14 miliar itu berapa kira-kira 2,5% zakatnya Pak? Banyak nggak itu Pak? 1 miliar aja 2,5% berapa? 25 juta ya? Betul ya, 25 juta kali 14 Pak. Dan itu harus ditunaikan setiap tahun. Tentunya dengan nilai yang nanti akan tidak sama ya, pasti berkurang nantinya. Nah, jadi maka dalam konteks ini perwalian itu saya katakan tidak hanya dalam bab jiwa, tapi juga termasuk dalam masalah harta. Ya. Dan silakan bisa dikiaskan atau dianalogikan pada konsep-konsep hukum yang mirip ya. Nah, lantas bentuknya bagaimana atau jenisnya itu seperti apa jemaah sekalian? Kalau perwalian atas jiwa, para ulama membedakannya menjadi 2 Pak. Artinya perwalian terkait dengan dirinya ya, bukan terkait dengan hartanya, itu ada 2. Pertama ada namanya wilayah tarbiyah dan yang kedua ada yang namanya wilayatun nikah. Nah, kalau wilayah tarbiyah itu maksudnya Pak adalah perwalian terkait dengan proses pendidikan, termasuk pertanggungjawaban atas tindak tanduk sang anak. Jadi orang tua dalam hal ini nggak bisa lepas tanggung jawab ketika anaknya melakukan sesuatu yang itu dianggap merugikan orang lain. Dia ikut terlibat bertanggung jawab karena dia berada di dalam wilayah tarbiyah. Dan yang kedua terkait dengan jiwa juga khusus ya bagi seorang wanita nanti kalau mau nikah maka dia juga terikat dengan wilayah nikah. Ya. Tapi kalau wilayah nikah nanti Pak itu terkait hanya khusus bagi perempuan saja. Nah adapun kalau atas harta, kalau perwalian atas harta jemaah sekalian ini dibedakan juga oleh para ulama menjadi 2. Perwalian atas harta juga ada 2. Yang pertama namanya sultoh asliyah dan yang kedua sultoh niyabah. Kalau sultoh asliyah Pak, maksudnya adalah perwalian yang secara otomatis berlaku pada seseorang karena ada hubungan nasab utama. Dalam hal ini dibebankan kepada bapak atau kakek. Ya, jadi ketika seorang anak itu punya bapak Pak, otomatis bapaknya jadi wali. Kalau bapaknya meninggal, otomatis kakeknya jadi wali. Itu otomatis. Otomatis itu dalam arti Pak tidak perlu ada penunjukan, tidak perlu ada kesepakatan keluarga gitu ya. Itu sudah otomatis. Allah langsung yang memberikan hak perwalian itu. Tetapi kalau bapak atau kakeknya misalnya sudah meninggal Pak, atau misalnya dikatakan nggak ada gitu ya, maka itu namanya disebut sultah niyabah
Yang datangnya salah satu dari dua pihak. Yang pertama bisa dari penunjukan oleh seorang ayah sebelum dia meninggal, atau bisa juga Pak intervensi negara untuk menetapkan seseorang itu menjadi wali atas orang lain. Jadi misalnya gini Pak, ada anak yatim, ya bukan anak yatim, mohon maaf. Misalnya ada seorang ayah, dia dalam kondisi sakit yang kemungkinan akan divonis meninggal misalnya Pak ya. Nah jadi sebelum dia meninggal, dia buat wasiat. Menentukan siapa yang menjadi wali atas anaknya. Nah itu namanya disebut dengan sultan niyabah Pak. Ya, jadi misalnya dia tetapkan saudara kandungnya yang merupakan paman dari si anak misalnya jadi wali yang nanti punya hak untuk menjaga harta sang anak. Atau bisa juga Pak si ayah langsung memberikan wasiat ini kepada siapa? Istrinya misalnya. Ya. Maka istrinya akhirnya menjadi wali. Atau bisa jadi Pak misalnya anak ini nggak ada keluarganya, ya nggak tahu keluarganya siapa. Nah maka kemudian dijaga oleh negara dan negara Pak dalam hal ini boleh menentukan, misalnya ditawarkan kepada masyarakat siapa yang mau menjadi wali atas anak tersebut. Jadi akhirnya ada sistem pengadopsian terhadap anak tersebut. Nah jadi ini namanya disebut dengan sultah niyabah. Ya. Baik kemudian yang berikutnya jemaah sekalian dari sisi objek. Kalau dari sisi objeknya perwalian atas jiwa itu hanya berlaku untuk wanita saja dalam bentuk akad nikah. Ya tentu ini pendapat mayoritas ulama Pak ya. Menurut mayoritas ulama kalau seorang wanita ingin menikah harus ada wali. Mau dia masih gadis ataupun sudah janda. Ya. Jadi tetap harus ada wali dan ini disebut perwalian atas jiwa. Tapi bagi laki-laki Pak itu tidak perlu ada namanya wali gitu ya, tapi secara etika yang paling tidak musyawarah atau minta izin atau semacam lah gitu ya. Tapi tidak mesti dia ada wali bagi laki-laki saat menikah ya. Nah ini namanya disebut perwalian atas jiwa terkait dengan objeknya. Nah sedangkan kalau perwalian atas harta Pak, kalau perwalian atas harta ini banyak jenisnya Pak. Intinya sih kalau perwalian atas harta itu Pak, yang penting konteksnya adalah seseorang yang memiliki harta tapi dia tidak bisa mengurusi hartanya sendiri. Ya, karena faktor kelemahan pada aspek kecakapannya di dalam mengelola harta. Nah, dalam hal ini ulama menyebutnya dengan konsep al-hajru. Jadi al-hajru itu artinya Pak menahan harta ya. Jadi menahan harta pihak yang punya harta agar tidak dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Coba Pak. Tadi saya katakan ya, tadi kita contohkan Pak. Anak kecil umur 5 tahun Pak, dikasih harta waris nilainya 14 miliar. Kira-kira diapain sama dia Pak? Artinya kan kemungkinan besar akan digunakan untuk sesuatu yang nggak bermanfaat. Mungkin dianggap itu Pak, dianggap dia hanya sekedar kertas nggak bermanfaat, dibakar sama dia gitu kan. Bisa jadi kan? Atau misalnya kalau dibelikan sesuatu, ini dibelikan sesuatu yang akan habis cepat ya, untuk tidak bisa digunakan di jangka panjang ya. Misalnya dipakai untuk beli es krim semua ya, dibelikan kelereng semua itu kan jadi repot. Nah maka dalam hal ini Pak, si wali itu wajib menahan hartanya sampai sang anak itu cakap dan dewasa untuk bisa mengelola hartanya sendiri. Nah ini dasarnya ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 6 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Maksudnya umur balik ya. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, telah rasyid, ya sudah bisa mengelola dan memelihara hartanya, maka serahkanlah kepada mereka harta yang tadi ditahan. Nah, jadi awalnya Pak ayat ini konteksnya terkait dengan anak yatim, tapi para ulama kemudian mengkiaskan kepada anak yatim setiap orang yang intinya dia tidak bisa mengelola hartanya sendiri. Maka pihak keluarganya Pak itu diamanahkan untuk menjaga harta. Contohnya misalnya Pak, harta orang gila. Orang gila mungkin nggak punya harta Pak. Ya mungkin saja. Misalnya tadi Pak, ada anak ya, anaknya dewasa misalnya Pak. Ada seseorang udah dewasa ya, sudah balik lah gitu. Akhirnya Pak, bapaknya meninggal, mewariskan harta kepada dia 4 miliar. Terkejut Pak, gila akhirnya. Mungkin nggak? Ya, gara-gara gila. Nah, pertanyaannya Pak, orang gila itu dapat warisan nggak? Nah, orang gila Pak, dapat warisan nggak? Anak gila itu dapat warisan nggak? Dapat Pak.
Dapat. Ya. Jadi tidak boleh juga mengabaikan hak-hak mereka gitu. Tetapi mereka tentunya kan nggak mungkin memegang harta tersebut. Maka diamanahkan kepada walinya. Nah, jadi ya tentu kalau orang gilanya ini sampai permanen gilanya Pak ya, tentu tidak sampai dia nunggu kapan mampu gitu ya. Tunggunya sampai sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak sehat-sehat saya meninggal Pak, maka kebutuhan makan minum dia itu semuanya dibebankan kepada harta waris tersebut yang diamanahkan kepada walinya. Termasuk juga hajar atas harta maktuh. Kalau maktuh ini Pak adalah orang yang sudah tua. Ya kalau bahasa kita mungkin orang yang sudah ini Pak, sudah apa? Orang tua yang udah mulai hilang akalnya tuh Pak. Pak? Apa istilahnya? Sudah? Pikun. Pikun itu dalam bahasa disebut maktuh Pak. Jadi dia maktuh itu tidak gila sepenuhnya. Ya, tidak gila sepenuhnya Pak. Masih bisa diajak komunikasi gitu ya. Tetapi banyak kondisi dia seakan-akan sudah seperti orang gila Pak. Misalnya kalau kita tanya Pak udah sholat belum gitu ya, dia bilang udah sholat pada belum. Atau misalnya sholat duhur ya 1 rakaat langsung salam misalnya Pak. Nah itu namanya disebut maktuh. Nah orang yang seperti ini Pak juga hartanya wajib ditahan, tidak boleh dia melakukan suatu kontrak akad yang itu berpotensi merugikan dirinya. Makanya kalau ada orang tua Pak, dia sudah pikun, tiba-tiba dia bilang ya. Dia kumpulkan anak-anaknya Pak, tiba-tiba dia bilang, nah ini rumah nanti Bapak hibahkan untuk anak sulung misalnya. Padahal dia sudah pikun Pak. Sah nggak akad hibah itu? Nggak sah. Ya, artinya kalau nggak sah Pak ya berarti nanti kalau Bapak ini meninggal tidak bisa diklaim sebagai hibah. Namun dia nanti menjadi harta waris. Gitu ya. Nah jadi maka ucapan dari orang yang sudah pikun itu Pak sama seperti orang yang tidur tapi dia ngelindur. Gitu ya. Jadi tidak memiliki efek hukum ya. Termasuk dalam hal ini Pak, orang yang mungkin dia masih muda gitu ya, tetapi dan di satu sisi juga ada balik tapi dia safih. Nah, kalau safih itu idiot. Ya, misalnya seperti anak yang autis dan semacamnya. Nah, itu semua Pak, intinya orang-orang ini tadi ini kalau punya harta wajib diamanahkan kepada walinya. Termasuk dalam hal ini Pak, angpau lebarannya. Nah, ini jangan dimakan sama orang tuanya. Jadi wajib dijaga ini, wajib dijaga untuk kebutuhan sang anak. Tapi ada satu masalah Pak. Kalau orang yang mungkin dia bisa bekerja mencari nafkah, tapi hartanya habis setiap kali dapat uang untuk judol Pak. Perlu nggak keluarganya menahan hartanya? Judol itu judi online ya. Tapi judol itu Pak, atau judi online itu kayaknya bukan istilahnya itu sudah bisa membentuk karakter orang gitu ya. Tidak lagi dia perbuatannya itu dianggap masuk akal ya. Jadi istilahnya Pak, orang yang sudah betul-betul terikat dengan praktek judol itu kadang ya sesuatu yang harusnya dia prioritaskan untuk kebutuhan keluarganya itu dia abaikan. Nah maka dalam konteks ini Pak, orang-orang yang dikhawatirkan seperti ini kira-kira boleh nggak itu ditahan hartanya Pak? Dan kalau misalnya boleh, siapa yang nahan? Nah, tentu yang nahan dalam hal ini Pak, hakikatnya adalah yang punya wewenang. Dalam ini adalah negara. Ya, misalnya lewat dinas apa misalnya gitu. Makanya boleh nggak Pak, orang kejerat judol itu dapat zakat atas dasar ghorim untuk bayar hutang? Boleh nggak Pak? Artinya berhak nggak dia dapat zakat? Atau bisa dapat BLT misalnya Pak, untuk bayarin hutang dia gitu ya? Dapat nggak? Bisa Pak diberi, tapi dengan syarat, pemberian yang bersyarat gitu ya. Artinya setelah diberikan untuk membayar hutang, dia harus dikontrol untuk tidak menggunakannya untuk perbuatan judol itu lagi gitu ya. Nah, jadi maka dalam konteks ini bisa juga masuk kategori dia dihajar atau ditahan ya, bukan dihajar ya, dia dihajar untuk ditahan hartanya ya. Baik, nah ini beberapa konsep terkait dengan perwalian atas harta. Dan yang terakhir Mas sekalian, sedikit mengingatkan ya, walaupun ini sudah kita pernah bahas, dari sisi skala prioritas pihak yang memiliki hak perwalian Pak. Tadi kita sudah sebutkan ya, yang punya hak wali itu kan khususnya dalam bab nikah, termasuk dalam konteks ini juga adalah siapa yang berhak misalnya menjaga harta anak yatim misalnya ya. Nah itu sudah kita sebutkan, yang paling utama tentunya yang berdasarkan aturan nasab, yang mana paling utama adalah siapa? Ini konteksnya pengantin ataupun anak yang ini ya punya harta tapi dia yatim Pak ya. Yaitu siapa? Yang tadi paling utama Pak, sultah asliyah. Ayahnya, ya ayahnya. Kalau ayahnya misalnya sudah meninggal, siapa? Kakeknya. Nah, pada
pada tataran ini Pak, mungkin kita sudah tahu semua, tapi seringkali salahnya adalah setelah kakek. Coba kita pernah bahas ini Pak, sekaligus mengingatkan kembali. Kalau ayah dan kakek sudah meninggal Pak, siapa yang menjadi wali atas seorang wanita atau siapa yang menjadi wali atas anak yatim? Hah? Siapa? Saudara atau paman? Saudara atau paman? Maksudnya saudara si pengantin atau saudara ayah si pengantin? Nah, saudara pengantin. Ini masih kayak ada wajah-wajah bingungnya. Udah lupa. Betul Pak. Jadi prioritas utamanya Pak bukan paman, tapi saudara. Saudara si pengantin. Tapi dengan syarat saudaranya ini juga sudah akil balik dan mampu terhadap dirinya sendiri. Artinya gini Pak, kalau ada seorang wanita mau nikah, yang paling berhak menjadi wali kalau ayah dan kakeknya nggak ada, saudara kandungnya. Ya, tapi saudara kandungnya sudah dewasa. Ya, kalau misalnya saudara kandungnya belum balik, ya beralih kepada ahli, wali yang lain. Jadi paman itu bukan wali setelah kakek. Ya, walaupun kalau dalam konteks Rasulullah itu kan lebih ke, nah coba sekarang bertentangan nggak Pak dengan apa yang terjadi pada Rasulullah Pak? Ketika Nabi SAW itu kakek beliau meninggal, Abdul Muthalib, siapa yang menjadi wali beliau? Pamannya kan Abu Thalib kan? Nah ini kira-kira bagaimana mengkompromikan antara apa yang terjadi pada Rasul dengan konsep yang kita bahas ini Pak? Kan bertentangan. Kalau berdasarkan praktek Rasulullah itu kan berarti paman ya, bukan saudara Rasul. Kalau Rasul punya saudara nggak? Ya nggak ada juga saudara. Rasul kan anak sematawayang ya dari Abdullah. Nah kenapa paman Pak? Ada dua jawabannya Pak. Ada dua jawabannya. Yang pertama, ya karena Rasul tidak punya saudara. Rasul nggak punya saudara. Nah, kalau saudara nggak ada Pak, siapa wali berikutnya? Anak dari saudara. Siapa? Keponakan. Anak dari saudara. Misalnya kita gambarkan Rasulullah Pak ya. Rasulullah ya, saudara nggak ada, anak dari saudara. Lah kalau saudara aja nggak ada, apa lagi keponakan nggak ada juga kan? Nah berarti kan nggak bertentangan sebenarnya Pak. Nah nanti setelah keponakan misalnya nggak ada atau misalnya belum akil balik, baru naik walinya itu kepada paman. Nah, jadi apa yang terjadi pada Rasulullah itu Pak tidak bertentangan dengan kaidah ini. Kenapa saya katakan tidak bertentangan Pak? Ya tadi jawaban pertamanya karena Rasul sendiri tidak punya saudara dan keponakan untuk menjadi wali beliau ketika beliau misalnya belum balik gitu ya, maka kemudian perwaliannya beralih dari kakeknya kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Nah bahkan ya mas kalian, jawaban yang kedua Pak, kalaupun misalnya seandainya Nabi punya saudara pun si kakek itu boleh Pak menetapkan siapa wali dari si anak dengan wasiat. Misalnya begini Pak, si kakek atau si ayah ya, misalnya sebelum meninggal melihat bahwa yang paling dewasa untuk ngurusin anaknya adalah saudaranya. Walaupun si anak ini tadi punya saudara kandung yang mungkin dewasa juga Pak, tapi dianggap mungkin kurang mampu. Nah, pamannya dianggap lebih mampu, maka dia berwasiat untuk menjadikan saudara si ayah ini atau paman dari si anak untuk menjadi wali. Makanya disebutkan dalam Sirah Nabawiyah Pak, sebenarnya Pak kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib itu melakukan semacam pengujian terhadap semua anak-anak dari Abdul Muthalib ya, seperti Abu Lahab, kemudian Hamzah ya, kemudian Zubair dan termasuk Abu Thalib, dan akhirnya dinilai yang paling bisa mengurusi Nabi Muhammad SAW adalah siapa? Abu Thalib. Nah, jadi ini pun berdasarkan wasiat dari si kakek. Ya, ini jawaban yang kedua Pak. Nah baru kalau paman misalnya nggak ada. Siapa Pak berikutnya yang paling terakhir? Adalah sepupu. Ya, jadi wali yang terakhir dari hubungan nasab adalah sepupu. Itu pun sepupu laki-laki dari jalur paman saudara ayah. Ya, jadi kalau paman dari saudara ibu, ini bisa jadi wali Pak, tapi lewat wasiat, bukan lewat urutan wali seperti ini. Tapi ini konteksnya untuk wali dalam bab harta Pak ya. Tapi kalau wali dalam bab pernikahannya tentu nggak bisa lewat wasiat. Misalnya nggak bisa Pak si kakek atau si ayah mewasiatkan nanti kalau anak perempuan saya mau nikah ya nanti yang jadi walinya adalah siapa? Paman dari istri misalnya. Itu nggak bisa. Tapi bisa Pak kalau lewat lewat taukil. Taukil itu maksudnya gini Pak, si walinya masih hidup, tapi dia meminta kepada paman jalur ibu untuk menjadi wakilnya menikahkan siapa?
si wanita. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi yang namanya wakil itu tidak mesti lewat jalur nasab kayak gini. Bahkan wakil itu boleh pak orang lain yang nggak ada hubungan nasab. Ya, misalnya seperti apa namanya penghulu misalnya atau tokoh agama itu boleh. Tapi bedanya apa pak? Bedanya kalau wakil itu yang mewakilkan masih hidup, sedangkan kalau wasiat yang memberi wasiat sudah meninggal lalu baru berlaku wasiatnya. Nah ini perbedaan antara mewakilkan dan mewasiatkan. Baik, jemaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan persoalan yang kelima dalam masalah perwalian ya di dalam hukum keluarga Islam. Mungkin kita cukupkan dan kita tutup atau ada yang mau bertanya, Pak? Silakan. Ini masih sampai jam berapa nih, Pak? Sekarang zuhur lebih cepat sekarang. Subuh aja jam berapa sekarang, Pak? 4:05 ya. Nah, ini tanda hari kiamat juga nih, Pak. Baik, nggak ada pertanyaan, Pak ya? Mungkin kita cukupkan ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan bahas konsep terakhir dalam hubungan keluarga, yaitu tentang akikoh ya. Walaupun akikoh ini sebenarnya masuk juga dalam bab fikih sembelihan, tetapi kita bahas karena ada hubungan antara anak dan dan ayah ya dalam hal pemberian akikoh. Tapi sebelum saya tutup Pak, pertanyaan yang insya Allah nanti kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Tapi saya ajukan dulu pertanyaannya. Mohon maafnya Pak, anak yang lahir dari hasil zina, ada akikohnya nggak? Anak yang lahir dari hasil zina Pak, ada akikohnya nggak? Hah? Nah, nanti jawabannya kita jawab insya Allah pertemuan yang akan datang ya. Baik ya, to be continued. Baik, mari mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.